Kak, aku nggak boleh masuk, kata dia. Karena katanya rumah kakak lagi pada banyak yang positif. Hey lo. Apalagi kalau yang udah dikasih privilege sama Allah untuk bisa kerja di rumah. Please don't go anywhere. Nanti kita akan update lagi kalau Kak Cepi udah fully recover. Terus update kabar mama sama aku juga. Hai guys, ketemu lagi sama aku Tashi di video yang aku tuh, aduh sebenarnya nggak mau bikin ya. Takut banyak orang-orang yang ngerasa kayak ntar ada kalimat aku yang salah atau takut kayak gimana-gimana. Tapi sebenarnya aku mau meluruskan dulu sebelum kalian nonton tujuan aku bikin video ini ya. Tujuannya tidak untuk menakut-nakuti kalian, ngerti nggak? Bukan ya. Ini adalah true story. Jadi aku cuma pengen cerita apa sih yang terjadi sama aku dan keluarga aku. Kok bisa sampai kayak gini? Dan biar kayak, aduh amit-amit jangan sampai kalian juga ada di posisi kayak gini gitu. Jadi yang namanya, kita lagi mau bahas udah to the point aja ya, kita mau bahas COVID ya. Yang namanya COVID ini gak bisa kalian maksa pengalaman yang kalian rasakan itu sama-sama orang lain gitu. Langkah apa sih sebenarnya bisa dilakuin nih gitu biar nggak terjadi di keluarga kalian. Terus kayak apa sih yang kesalahan-kesalahan kita nih yang sebenarnya kita tuh nggak sadar, oh iya ya kita salahnya di sini gitu. Nah nanti aku akan video call juga sama kakak aku yang dengan sedih banget lagi positif COVID sekarang bersama anak-anaknya. Pokoknya kalau kakak aku dan mama aku alhamdulillahnya negatif ya. Cuman kondisinya tuh tetap seriweh itu waktu awal-awal tahu. Di rumah mama aku kan aku udah pindah rumah ya. Jadi keluarga rumah mama aku itu hari Senin udah mulai tahu segala macem, ngerti nggak? Nah kalau tim aku dan aku itu dari Jumat kemarin yang masalah COVID ini gitu. Ini aku kasih cuplikan-cuplikan juga kepanikannya kita lagi pada suap, lagi pada nangis-nangis semua, aduh. Jadi baru hari ini banget kita itu PCR kedua setelah 9 hari kontak terakhir sama orang yang positif, ngerti nggak? Jadi aku tuh terakhir kontak sama orang positif tuh hari Senin. Nah ini tuh udah Rabu depannya, alhamdulillah kita PCR, alhamdulillahnya aku dan tim aku semuanya negatif lagi, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ya cuman ya dengan berat hati ya itu, keluarga aku banyak yang positif yang lainnya. Sekarang tuh kondisinya kakak aku lagi di rumah mama aku sama anak-anaknya positif kakak aku. Dan mama aku ngungsi ke rumah hijau. Tau kan greenhouse yang ada di Boy William. Mama aku ngungsi sendirian di rumah segede itu. Mbak di rumahku tuh ada sekitar 10 orang ya atau 8 orang tuh semua positif. Jadi mama aku bener tinggal sendirian udah sama supir aku yang alhamdulillah negatif. Jadi bener kesian banget. Aku tuh udah nangis-nangis udah nggak terhitung berapa kali. Kayak walaupun kitanya nggak kena tapi kalau orang sekitar kita kayak orang tua kayak aduh udah deh nggak tahu deh. Sekarang aku mau coba hubungin kakakku dan mama aku, kita ngobrol-ngobrol. Hey lo. Nah, nih guys, kakak aku ini tuh sebenarnya jujur agak bersyukur ya. 2 hari yang lalu tuh nggak begini sama sekali. Bener-bener di dalam selimut. Jadi menurut Kak Cepi, COVID is real atau enggak? Yeah, of course it's real. Kan masih banyak orang yang bilang COVID is not real. Terus Kak Cepi ceritain kronologisnya dong. Kan aku sebenarnya kan nggak di situ, jadi aku tuh nggak tahu kronologis sebenarnya tuh gimana. Jadi awal itu kita kayak nggak notice gitu bahwa orang-orang tuh sakit gitu loh. Jadi kita tuh udah pokoknya ngasih masker, ngasih vitamin kan buat mereka udah. Tapi nggak kepikiran kayak oh mereka tes COVID deh. Kita tuh nggak ingat yang lainnya, yang tamu-tamu yang datang ya. Tamu-tamu yang datang tuh abis dari mana mereka atau gimana tuh kita awalnya nggak ngeklik aja lah. Karena kita percaya gitu, awalnya percaya sama sekeliling kita. Abis gitu tiba-tiba salah satunya itu sampai parah banget, sampai yang udah kayak lesu banget. Terus kita tuh selalu negor, pakai maskernya yang bener dong, pakai maskernya yang bener dong, ya kan. Abis gitu dites lah, waktu itu tuh kejadiannya hari Senin atau hari Selasa gitu, hari Senin kayaknya minggu lalu. Tiba-tiba dites itu sama Tasya, hasilnya ternyata antigen ya, itu positif. Terus hari itunya juga di tes PCR ternyata positif. Nah di situ kita pada shock semua, positif, sedangkan itu orang semuanya berdekatan sama kita. Yang tadi dia ngobrol sama gue depan-depanan, yang kayak mama juga, lah
lah kita tuh sampai kayak langsung ngeblur. Itu langsung besok paginya kita panggil lab gitu ke rumah, semua satu rumah lah dicek. Begitu alhamdulillah Tasya, suaminya, aku, anak-anak semua tuh negatif, sama ada satu mbak yang negatif. Nah itu makanya sama aku 2 tenang. supir. Nah yang positifnya itu waktu itu ada berapa orang sih? Berarti 4 Banyak orang banget. positif, 4 apa 5 gitu. Tapi itu kan 4 yang kerja di rumah mama. Ya. Ternyata ada orang luar yang tiap hari ke rumah yang udah positif semua. Ya. Nah itu dia, makanya tadi kita bilang kita ini percaya sama semua yang datang aja, karena kita ngerasa kita begitu ya, kita berharap lu datang ke rumah gue ya lu terapin peraturan kita, which is apa ya kan, kayak cuci tangan, kayak kalau lu habis pergi ya. Nah udah itu pas yang kalau yang mbak yang perempuan tuh aku masih berpikir karena mereka sekamar kan, jadi udah di kamar, di dapur mungkin kan, jadi mereka bakalan muter. Jadi ada orang yang kerjanya ke rumah mama aku, supirnya dia tuh udah hilang indera penciuman, ngerti nggak sih guys? Iya, dan udah flu kalau si supirnya itu. Berarti dari hampir 2 minggu yang lalu. Iya, itu sih yang bikin agak ini ya Kak Cepi, yang bikin kita tuh agak kayak jatuhnya gedek gitu guys, karena agak keterlaluan. Mereka 1 minggu udah hilang indera penciuman perasa, masih masuk kerja dan nemuin orang di rumah mama aku. Itu yang aku agak-agak kayak kenapa gitu. Tapi kan mereka ngaku aja udah bilang, karena sempat ditanya katanya negatif. Nggak tahu itu sengaja mungkin atau careless atau selfish atau apa, nggak ngerti tuh. Jadi kayak mendahulukan pekerjaan sampai kayak udahlah bodo amat, kalau gue nggak kerja lebih parah lagi, ntar duit hilang itu kali di otaknya, ngerti gak sih? Nah itu dia, bukan kita nggak terima ya udah kita syukurin, bukan syukurin. Sekarang mah kita udah jalanin aja takdirnya, cuman kan sebenarnya ini tuh bisa dicegah gitu loh. Ini tuh maksudnya buat pembuka mata kalian kalau orang di sekitar kalian belum tentu bisa dipercaya semuanya, ngerti gak sih? Mereka tuh yang OTG bisa banget tetap keluar walaupun mereka tahu mereka positif, ya gak sih? Iya. Padahal kan mereka tuh tahu banget di rumah tuh kayak ada anak bayi, tetap sama dia dideketin. Beneran, tapi guys, aku tuh dari minggu lalu ada chatan aku sama Kak Cepi ya, hari Jumat kayaknya, di pokoknya sebelum terjadi kejadian ini, aku tuh udah mulai panik sebenarnya ngelihat kondisi rumah mama yang kayak, Kak Cepi kok ini kayak lagi agak keterlaluan ya, aku bilang gitu, kayak ngelihat orang-orang yang di situ kok kayak agak bebas banget gitu. Biasanya bebas tapi nggak segitunya gitu loh Kak Cepi, nggak sih? Iya. Dan aku pun nggak dikabarin sama orang rumah aku sama kakak aku sampai hari Rabu. Iya. Nah, ini alurnya kita sambungin ke aku ya, kan orang-orang pasti bingung. Terus hubungannya sama lu apa Kak? Lu kan beda rumah. Nah, lanjut ya. Ini udah di-record mah. Say hi dulu ke netizen Indonesia mah. Hai, anak online. I don't have any netizen. I have anak online, saudara online. Ini kita terusin dulu ya Mah. Tadi kita tuh lagi sampai cerita di kenapa aku juga jadi ikut-ikutan PCR. Jadi salah satu tim aku itu ada yang masih bergaul dengan orang yang bekerja di rumah mamah ini. Ngerti nggak? Aku tuh dari hari Jumat udah ngomong sama si tim aku yang satu ini. Tolong banget lo jangan temuin dia dulu, karena gue ngeliat dia tuh lagi aktif banget, mobilitasnya lagi tinggi banget. Gue takut. Gue udah bilang gitu guys. Tapi si nakal ini dia masih temuin ya hari Sabtu. Hari Senin dia masuk dong kerja ketemu gue dan tim gue. Gue sebenarnya dari hari Senin itu udah firasat ini orang pasti lagi sakit karena suaranya tuh berubah banget. Ngerti nggak? Tapi ini bener-bener kuasa Allah ya guys. Hari Senin tuh kita ketemu sebentar doang, dan kalau aku kan alhamdulillahnya protokolnya keras di rumah aku. Jadi tim aku tuh bener-bener fully pakai masker, nggak pernah lepas sama sekali kecuali mereka udah pulang. Senin aku sempat ketemu dia sama tim-tim aku yang cewek sebentar doang. Hari Selasa aku tuh bener-bener gak pernah yang namanya ngusir dia dari satu ruangan. Tiba-tiba aku lagi mau bikin macaron aku gak suka kalau diliatin banyak orang, jadi aku usir lah dia ke studio. Aku sendirian, berempat sama tim cewek aku di dapur, aku kunciin seharian. Jadi selama 1 hari tuh Selasa aku bener-bener gak ketemu dia. Ini Allah bener-bener nyelamatin aja nih. Rabunya mah, ini kondisinya guys, Rabu aku belum tahu rumah mama aku tuh udah dengan yang positif sebanyak itu. Aku suruhlah si tim aku ini ke rumah mama aku karena aku tiba-tiba mau bikin dapur pastel di rumah baru aku nih. Ceritanya, dapur pastel mau gue bikin di sini, gue mau bawa alat-alatnya. Datanglah tim aku ke sana, dia nelfon aku, "Kak, aku nggak boleh masuk," kata dia.
karena katanya rumah kakak lagi pada banyak yang positif. Aku kaget banget dong, aku kan nggak tahu sama sekali, ngerti nggak? Iya. Eran ya, aku bilang ke suami aku, Apa? Aku aja nggak tahu. iya, aku bilang ke suami aku, yang gimana yang si ini nih baru dari rumah mama, ternyata rumah mama banyak yang positif, tapi tim aku yang ini tuh nggak turun guys, bener-bener cuma di dalam mobil. Tapi saking suami aku panikan, suami aku nyuruh jangan nggak usah masuk kerja dulu, suruh PCR dulu 3 hari, dan ternyata dia positif guys. Dan itu Allah selamatin, dan dia positif bukan karena ke rumah mama aku di depan pintu, dia positif karena hari Sabtunya tuh pasti dia masih berkumpul. Ya mungkin Nah itu kenapa jadi nyambung ke aku. Eranya hari ini nih, hari Rabu adalah hari ke-9 setelah kontak terakhir aku sama tim aku. Alhamdulillahnya tadi udah PCR ulang semuanya, alhamdulillah negatif lagi. alhamdulillah. Sekalian aku baru kasih tahu ke mama sama Kak Cepi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita lagi mau PCR karena baru dapat kabar positif, dan kita baru aja 2 hari berturut-turut ketemu. Anak-anak gue lagi pada galau, terutama ini Neng Rizka. Ini kita ada mau PCR. Jadi kita masih takut. Apakah kita? Dan yang aku intinya gitu ya guys, aku. Dah, sekarang lanjut ke Kak Cepi sama Mama. Terus eranya PCR kan Kak Cepi sama Mama aku negatif. Jadi gini ya. Jadi hari-hari sebelumnya tuh nggak ada kabar nih, nggak tahu cerita di rumah apa. Nah malam aku udah ngomel sama si suster, ngomel sama satu orang lagi tuh. Kamu kalau gini-gini abis ngomel lah pokoknya. Kok pagi-pagi rumah sepi? Walah, nih abis gua ngomel pada hilang nih orang gitu. Pokoknya aku sampai tempat nanya, nggak ada yang kerja ya? Nggak ada, katanya gitu. Udah akhirnya maghrib, abis isya, aku lagi abis ngaji deh kayaknya. Ngomongnya di grup. Udah. Mama di mana? Katanya. Mama di mana? Aku di sini, aku bilang. Di rumah tuh pada positif. Hah? Aduh, kaget lah aku. Terus gimana nih, kalau aku dulu aku nggak bakal pulang, dan Kak Cepi juga, Tasya juga nggak mikirin bahwa aku akan pulang, nggak gitu. Ya udahlah, aku pikir pasrah deh, udah positif katanya pembantu semua, nah aku udah ketemu semua. Akhirnya aku pulang, nggak was-was, nggak takut, nggak pulang ke tempat si corona ini loh, yang dimana aku segitu takutnya, aku nyamperin si corona ini, diam di kamar biasa gitu loh. Nah akhirnya Tasya itu waktunya jadwal ke rumah mertua, terus dia kepengen ke sana. Aku bilang janganlah, nanti dulu orang anaknya lagi sakit nih. Aduh, aku sumpah banget nih. Tasya pergi nih ke sana ke rumah mertua, katanya mau ke sana. Deh Cak, kalau gue bilang sih jangan deh Cak, di sini bisa ada yang positif walaupun kamu negatif. Aku bilang enggak lah, udah insya Allah kita mah negatif, kita kan nggak deket-deket gitu. Ya udah, jalan lah dia. Begitu dia jalan ke sana, Kak Cepi gawat nih, sakit mulai. Sama Sultan. Sultan dulu. Kak Cepi mulai ngek sakit. Ini sakit nih, aku kayak mau sakit juga. Akhirnya ya udahlah, aku kayak ngejauh kan. Aku udah mulai ngejauh. Aku tuh orangnya penakut. Jadi kalau cucu kayak anak kayak siapa, kayak pokoknya siapa aja deh, anak kecil kayak bayi kayak pilek, aku yang lebih ketakutan dari si bayi ini. Jadi aku selalu menghindar gitu, biasanya gitu. Karena mama tuh nggak bisa minum obat sembarangan guys, jadi takut kalau sakit gitu. Jadi Kak Cepi tuh mulai sakit itu hari Sabtu guys. Aku kan dites negatif. Hari Kamisnya tuh mulai menggigil berdua sama Sultan. Sultan berarti mungkin Rabu kali ya mulai nggak 2 kali PCR lagi, aku negatif. Pas malam negatif, mama negatif, alhamdulillah. Jum positif itu, aku kayak, hah? Ya ampun ya Allah ya Robi, kok bisa? Nah, ini tinggal 3 orang nih di rumah aku yang negatif nih, tinggal 3 ini. Berangkatlah tuh PCR. Aku sampai udah sewain kamar hotel. Udah mama di hotel aja sama mbak aku, yang mbak situ. Tahu-tahu guys, keluar hasilnya malam, mbak aku positif tuh. Beres itu, nah besok aku panggil si asisten aku nih yang satu.
Pembantu rumah mamaku tuh udah positif semua, ya udahlah gitu loh, ngerti nggak Kak Cepi? Udah. Jadi kemarin tuh sisa si asisten itu positif, aku kaget tapi ya kayak ya udahlah, emang udah tinggalnya juga di rumah mamaku. Ini asistennya mama aku itu nggak tinggal di rumah mama aku, dan dia tinggal satu-satunya manusia yang bisa nemenin mamaku sekarang tuh dia. Aku persiapannya nih loh, aku nih lihat di depan meja aku. Adalah madu, Kristala. Ji, kirimin dong gue berapa dus kek? Iya, ntar Di kirimin. D, vitamin C, sambal goreng beli, betadine, gue juga siap nih. Tadi dikirimin sambal sama Tasya sama Kak Cepi. Ya, udah. Nah, ginilah keadaanku. Ya, kalau udah malam kita video callan sama anak-anak. Terus dia temennya handphone sama ini nih. Nah, ini dia. Nah, ini my love. Pertama tuh mata tuh merah, terus perih gitu. Abis gitu, kalau aku ya, pokoknya aku sama Sultan sama mata dulu, terus kepusing. Abis gitu menggigil. Itu pokoknya kita 2-3 hari deh kayak gitu sama simptomnya. Abis gitu mulai ngilu dari ujung kaki sampai ke kepala tuh, sampai kayak kalau dipegang nih kayak mau kayak lembek-lembek gitu, saking kayak gimana sih? Tuh kan, terus ini tuh ngilu aja udah. Jadi nggak ada stopnya, nggak ada. Oh pusingnya sebentar, sejam, bukan. Jadi pusing, ngilu, terus otot-otot juga kayak sakit, kayak orang apa ya? Kayak orang abis olahraga gitu. Iya. Sampai pinggiran sini nih kadang-kadang tiba-tiba kayak sakit, kayak abis lari, nanti hilang lagi. Kayak orang flu tulang gitu ya. Iya, kayak orang flu tulang. Mirip sama flu tulang banget. Karena dulu aku pernah flu tulang, inget banget. Kurang lebih sama. Cuman pusingnya karena aku ada migrain itu kan lebih parah. Jadi aku berasa santai aja. Cuman karena ini 4 hari pusing itu kan lumayan ya. Tidur kayak apa ya, brek, bisa tiba-tiba tidur, tiba-tiba nggak tidur gitu. Akhirnya Senin baru ke dokter. Itu juga by phone dokternya. Baru setelah dikasih Jadi obat. langkah-langkahnya tuh guys, kalau udah tahu positif tetap harus telepon dokter. Ya udah, habis telepon sama dokternya, dikasih resep. Anak-anak katanya hanya minum vitamin, yang penting madu sama air hangat sehari 3 kali buat anak-anak sama kitanya yang dewasa. Terus antibiotik segala macem. Lumayan banyak tapi ya, tahu obatnya KCP tuh lumayan banyak. lumayan banyak karena kan ada diare. Aku sama Sultan tuh ada diare. Kalau Syatra dari hari pertama sampai hari keempat ya, nggak ada rasa apapun. Hari kelima baru tuh, hari kelima ya? Hari keberapa sih tuh? Maksudnya hari kelima dari Kamis ya? Iya. Tesnya itu baru hari Senin ya kamu ya? Mulai Selasa. Kalau Syatra mulai Selasa. Pas di tes itu yang kemarin akhir itu udah mulai pusing. Mulai Selasa tuh flu tapi cuma 2 hari. Sultan juga cuma 3 hari. Maksudnya nggak panjang, paling sisa-sisa flu doang. Jadi ya udah, vitamin, obat antibiotik yang dari dokter, Panadol, betadine, kumur, udah pasti itu harus sehari 3 kali atau 4 kali, sama nasal spray. Itu nasal spray itu lumayan banget. Madu apalagi sih. Tuh gitu guys, jadi jangan pada meremehkan. Ini udah ya gini, mungkin ada beberapa orang yang symptomsnya emang nggak seberapa parah, tapi bukan berarti semua orang tuh bisa sesantai itu. Dan teman-teman aku pun yang udah vaksin beda-beda loh reaksinya. Ada yang vaksin beneran jadi kayak gue jadi nggak ada symptoms apa-apa nih, tapi ada juga sebenarnya yang udah vaksin tetap parah. Maksudnya yang namanya virus tuh sampai detik ini kagak ada obatnya sih. Virus tuh antibody, dia tuh kan self healing gitu loh. Jadinya emang ya udah, yang penting tuh antibody kita yang dijaga banget. Intinya kita bikin video ini ya bukan buat nakut-nakutin. Bisa nggak sih kita nggak kena COVID? Insya Allah tuh bisa gitu. Masalahnya ini bukan sesuatu yang sampai kayak udahlah mau lo ngejaga kayak apapun lo pasti kena. Enggak gitu konsepnya. Kalau bener-bener ngejaga dan semua sekelilingnya ikut ngejaga, itu tuh insya Allah masih bisa untuk tidak kena gitu maksud aku. Ya nggak Kak Cepi? Nah ini kan kayak kondisinya kalau di rumah mamaku itu bukan sesuatu yang gimana ya, nggak mengagetkan gitu loh, terutama untuk orang yang nggak tinggal di sana. Aku kan ngelihat dari luar, itu tuh aku nggak kaget sama sekali, kayak nggak yang kayak kok bisa kena, enggak, karena aku lihat sekelilingnya tuh banyak banget yang nggak protokoler.
Dari Iya. yang orang dari luar kerja di dalam aja tuh nggak ada yang pakai masker. Terus ada yang dari luar kota tanpa diisolasi dulu. Nah sekarang nih pelajaran terpenting ya. Jangan takut sama orang yang positif COVID. Kalau kita sadarin, kalau menurut aku ya Kak Cepi sama Mama, yang berbahaya tuh bukan yang positif. Karena kalau yang positif itu kita udah tahu dia positif, ngerti gak? Yang berbahaya tuh apa? Orang yang habis terpapar sama orang yang positif, tapi dia nggak mau isolasi diri dulu, ngerti nggak? Isolasi. Contohnya apa? Siapa? Contohnya tuh si tim aku yang di sini, ngerti nggak? Dia nggak positif, dia hanya terpapar sama orang yang positif. Tapi dia udah tahu abis terpapar orang yang positif, karena dia ngerasa dia negatif, dia tetap kerja, dia tetap keluar. Contohnya aku nih, aku kan abis terpapar sama orang yang positif. Aku udah tes PCR, aku negatif. Aku tetap gak keluar guys. Aku tetap menahan sampai 10 hari. Karena takut tiba-tiba aku baru positifnya di hari keberapa atau apa. Itu namanya gitu, jaga protokol tuh kayak gitu. Karena kalau enggak gimana? Ntar kasusnya kayak yang di rumah aku. Karena satu ketemu satu. Nih Bu, sekarang udah ada fakta. Kakak aku sama mama aku tuh kemarin negatif. Tiba-tiba 3 hari berikutnya kakakku bisa positif gitu loh. Muter-muter akhirnya. Tapi aku nanti mesti cek lagi ya. Ya Aku mesti iyalah. cek lagi. Makanya kalian yang di rumah, aduh tolong banget masker tuh nggak sesusah itu dipakai gitu. Apalagi kalau kerja di rumah orang. 2 cuci tangan sering banget. Megang apa aja cuci tangan. Tetap PSBB. Akan bikin arisan, jangan pergi keluyuran ke pasar yang berlebihan kalau nggak penting. Masker dipakai, cuci tangan terus, tahu diri sama orang. Nah ya itu dia, Gitu loh. itu juga penting mah dikasih. Ini juga penting aku sorot ya gini. Emang harus ngejaga banget ego nih ya. Contohnya gini, ulang tahun anak. Oh my god, stop undang orang ulang tahun anak guys. Ini anak kecil. Gak usah anak, orang tua yang tua-tua aja banyak pada ulang tahun. Nggak, kok. lebih parah menurut aku tuh anak kecil, mereka tuh nggak berdosa. Dan yang namanya anak kecil, mereka tuh main, megang segala macam, nggak bisa ada awareness seperti orang tua. Lo nggak isolasi kan? Nah 3 hari lo yang udah ngerasa negatif itu, lo ketemu 10 orang. Jadi yang harusnya lo cuma sendiri, jadi 13 orang gitu. Coba kalau semua kesadaran isolasi, pasti akan lebih turun menurut aku Kak Cepi. Iya nggak sih? Iya. Semoga yang lagi positif semuanya diangkat, penyakitnya cepet-cepet. Kalau misalnya lagi positif pun semoga nggak pada bergejala yang berat, ringan, dan cepet diangkat. Yang lagi negatif semoga negatif terus. Kita beberapa butuh doa dari kalian. Aku juga beberapa butuh doa guys. Doain aku, mama aku semuanya negatif terus. Karena aku juga ada anak bayi. Aku tuh udah abis nangis-nangis terus, udah capek. Ya Allah. Nangisin mama, nangisin kakak aku, nangisin anaknya kakak aku, nangisin diri aku sendiri, udah kayak beratus-ratus tangisan ini ya kita semua ini. Tapi untungnya kakak aku orangnya sangat positif vibe ya. Jadi ujung-ujungnya dia ngehibur kita. Jaga nafsumu, jaga keinginanmu, jaga egomu, jaga dirimu, dan jaga juga orang lain di sekitarmu. Karena kalau kamu kena, orang di sekitarmu akan kena, ibumu, orang tuamu, dan ya saudara-saudara yang lain. Jadi kalau kita tahu diri, perlu tahu diri bahwa kita adalah sumber dari pembawa penyakit yang akan menularkan orang lain. Kita yang harus menjaga jarak dari jauh, bukan orang yang sehat yang menjaga jarak. Justru orang yang sakit harus Betul. menjaga jarak, orang yang sehat. Betul. Gitu loh. Tuh. Nah di Islam juga itu dosa ya. Kalau kalian tuh tahu kalian lagi sakit nih dan kalian bisa membahayakan orang, kalian sengaja, itu dosa besar ya. Aku kasih tahu aja. Aku sering bilang juga ke mama aku, "Ma, jalan-jalan tuh it's okay, asal mama ikutin protokol, pakai masker, pulang-pulang langsung mandi, insya Allah tuh nggak kenapa-napa." Orang yang di Wisma Atlet, suster-susternya juga insya Allah aman kan semua, karena mereka jaga protokol. Kalau keluarga aku nih kemarin emang kecolongan karena banyak yang nggak ngikutin protokolnya, terlalu parah guys. Kita ambil hikmahnya. Sekarang yang penting kalian jaga kesehatan dan ingat untuk isolasi. Please jangan selfish. Nggak usah yang positif. Kalau kalian punya temen yang positif dan yang kalian habis dulu kita ketemu, tepar kalian semua, harus isolasi. Video ini aku buat tuh buat ngasih tahu pertama, COVID is real ya. Dan itu struggle-nya nggak gampang. Sakitnya bener-bener sakit. Kalau yang punya gejala ringan ya alhamdulillah. Tapi kan kita nggak tahu kita bakal gejala ringan atau enggak. Kedua, yang bener-bener sebenarnya pengen banget aku tekanin banget adalah masalah isolasi sih sebenarnya. Apalagi sekarang kalian tahu sendiri rumah sakit penuh, Wisma Atlet juga katanya penuh. Jadi ya untuk saat ini dulu deh, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini
redain dulu egonya yang mau kemana-mana, tahan banget. Dan isolasi itu sangat penting banget. Kenapa? Untuk meyakinkan kalau diri kita tuh tidak menularkan orang lain. Kayak kondisi keluarga aku nih, kalau si orang-orang yang waktu awal tuh sakit nggak datang ke rumah aku dan sadar diri untuk isolasi dulu, ini kan kemungkinan terjadinya lebih minim gitu loh guys. Tapi ini terlalu banyak yang selfish gitu loh, yang udah tahu sakit, udah tahu hilang dapetnya tetap ketemu, bahkan ketemu bayi, ketemu orang tua. Itu yang menurut aku harus banget ada kesadaran dari diri kita masing-masing gitu ya. Untuk yang kondisinya tidak memungkinkan untuk isolasi, atau yang kayak terpaksa bekerjanya harus gitu, ya aku cuma bisa ya mendoakan yang terbaik ya. Tapi kan pasti banyak lah orang yang punya kondisi bisa isolasi. Jadi sekarang kita fokus ke orang-orang yang bisa isolasi, bisa mengontrol diri. Ya nggak bisa, ya nggak apa-apa. Aku doain, kita semua mendoakan semoga semua orang di Indonesia sehat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, cepat disembuhin. Apalagi kalau yang udah dikasih privilege sama Allah untuk bisa kerja di rumah. Please don't go anywhere. Orang-orang yang kayak perawat, dokter, mereka kalau bisa nggak berangkat, gue yakin mereka nggak berangkat. Mereka pasti pengen di rumah aja. Jadi udah cukup banyak orang-orang yang udah dipaksa untuk kerja di saat suasana kayak gini. Untuk orang-orang yang punya keuntungan secara ekonomi, keuntungan secara lingkungan, keuntungan secara pekerjaan untuk tidak berinteraksi dan meminimalisir keluar rumah, gak usah keluar rumah dulu. Udah itu aja guys, kita sama-sama berdoa untuk kesehatan kita masing-masing. Please banget doain aku ya guys. Gak ada yang mengalahkan kekuatan doa. Pokoknya kalian harus percaya Allah tuh sayang sama kita. Apapun yang terjadi sama kita tuh udah rencana terbaiknya Allah. Buat yang lagi sakit mungkin habis ini mau dinaikkan derajatnya, mau dapat kebahagiaan. Atau kalau yang masih sehat ya tetap harus bersyukur, masih dikasih kesempatan sehat. Pokoknya doain aku, please guys. Angkat tangannya, doain ya Allah, semoga Kak Tasya sehat terus, amin. Dan tim-timnya dan keluarganya, anak-anaknya, dan kalian juga aku doain semoga semuanya yang nonton video ini sehat terus, keluarga sehat terus, amin. Thank you for watching. Nanti kita akan update lagi kalau Kak Cepi udah fully recover. Terus update kabar mama sama aku juga. Nanti kita akan update lagi. Itu dia videonya. Bye guys.